kepada warganet yang tidak budiman dan tidak budiwati. Kopi nih, mantap banget. Jamek. Ini ya. Kopi Kurasi. Kalian kalau mau beli bisa di Shopee dan Tokopedia. Nanti aku sertakan linknya di bawah. Bersama dengan seorang akademisi teknik kimia. Kenalkan dulu warganet. Oke, perkenalkan nama saya Lewi Agni Baptistuta, biasa dipanggil Lewi. Saya mahasiswa D3 Teknik Kimia Politeknik Katolik Mangunwijaya yang saat ini menempuh tugas akhir karena terhalang COVID-19. Masa menempuh tugas akhir terhadap COVID? Tinggal bimbingan istilahnya terhalang COVID. Bimbingan virtual ya, daring nggak tahu? Kurang maksimal. Alasan? Angkatan tahun berapa sih? Angkatan lulus SMA 2017 langsung masuk, berarti angkatan 2017. Ya, ini mau tak tanya ini tentang teknik kimia. Kenapa kalian memilih teknik kimia? Awalnya aku berpikir jurusan kan mikir itu jurusan yang istilahnya lebih baik kuliahnya sulit dulu, nanti cari kerjanya mudah daripada istilahnya kuliah yang jurusannya mudah dan berangkat pulang tapi nanti cari kerjanya susah. Awalnya berpikir seperti itu. Berarti minat dari awal bukan karena ajakan temen apa yang penting kuliah dulu gitu. Salah satunya Kak, dulu kan masih namanya kan Akademi Kimia Santo Paulus. Ada yang masuk ke SMA aku dan sepertinya menarik tawarannya, seperti contohnya itu lapangan pekerjaannya lumayan lah, sekalian disodorkan lah. Salah satunya juga ada yang kuliah di sana juga, kenalan lah. Maka dari itu masuk di situ. Tapi pada saat itu pilihanmu selain teknik kimia, opsi lain selain teknik kimia? Saya daftarnya kan SNM. SNM nggak lolos. SBM nggak lolos. Terus daftar di Polines, UMPN. Polines ya? Politeknik Negeri Semarang. Oh, Polines. Kok gak daftar ujian mandiri sekalian? Dulu pikiranku kan ujian mandiri ada uang gedungnya. Istilahnya daripada lewat ujian mandiri lebih mahal, lebih baik aku kuliah di swasta, harganya sama dengan masuk ujian mandiri, tapi aku kuliah swasta 3 tahun lulus. So, ujian mandiri ada uang gedung sih? Ya istilah uang pertama. Uang masuk pertama. Nah, rasanya kuliah jurusan teknik kimia? rasanya ya awalnya sih oke. Semester 1, semester 2 oke. Perlahan-lahan kok semakin kesini kok semakin menyesal. Masa menyesal? Semakin menyesal. Misalnya karena kuliahnya sangat padat. Padat, berangkat pagi pulang sore, pagi praktek, siang teori. Siklus itu gitu terus. Setiap harinya sampai semester 5. Tapi itu sesuai ekspektasi awalmu gak sebelum masuk jurusan teknik kimia? Ekspektasinya ya sekiranya praktek dan praktek. Ternyata teorinya pun cukup bagus sih, tapi kan mungkin bagi saya tersendiri mahasiswa yang kurang senang dengan kuliah teori kan kurang masuk lah. Berarti ekspektasi awalmu itu gak berbanding lurus ya dengan masa studimu saat ini? Ternyata lebih berat. Kalau enak dan tidak enaknya kuliah teknik kimia apa? Enaknya tadi aku ngomong dari awal, mungkin kerja itu lah ya? Kerja, tapi kalau sebenarnya tergantung orangnya juga. Tinggal mau kuat mencari sana sini apa tidak. Sebenarnya lowongan pekerjaan teknik kimia sangat banyak ya? Sangat banyak. Berarti enaknya itu ya karena lapangan pekerjaan sudah pasti gitu ya? Pasti, tinggal orangnya mau
terjun langsung ke situ apa enggak. Berarti lapangan pekerjaan teknik kimia itu tak lekang oleh waktu. Terkekang oleh waktu, Setiap karena waktu. semakin dari kan semakin banyak industri. Pas di setiap industri pasti membutuhkan teknik kimia. Tuh, jadi buat Leo yang ada di belakang kamera teknik kimia, Silakan daftar di Politeknik Katolik Muhammad Wijaya. teknik kimia yang takut ya. IPS. Loh, nggak apa-apa ya IPS ya? Bisa. Bisa. Jadi sebenarnya SMA jurusan apapun tidak membatasi jurusan kuliah yang akan diambil nantinya kan ya. Kalau di negeri kemungkinan tidak bisa, Masa tidak bisa? tidak bisa. Tapi kalau pengalamanku kan 2017 SMA aku SMA jurusan IPA, IPA. bisa daftar IPS, tapi yang jurusan IPS tidak bisa masuk ke Saintek atau IPA. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Aku 2014 masih bisa loh. 14 15 itu. Bahasa, Oh, bahasa malah bukan ambil IPS. IPS. Ambil IPA juga bisa, ambil teknik gitu. Nek 2017 Udah nggak bisa. Ya, aku nggak update ketentuan itu sih. Syarat dan ketentuan istilahnya. Tapi kalau 2017 IPA ambil IPS Bisa. bisa. IPS ambil IPA. IPS ambil IPA nggak bisa. Kenapa ya? Ya karena mungkin peraturan dari sananya basicnya seperti itu, nggak tahu basic. Kalau di negeri nggak bisa, tapi kalau Swasta di bisa. swasta kemungkinan bisa Di- terjadi. Nah, Aku aja kuliah di teknik kimia di situ, hmm, basic-basicnya di SMA masih sangat sedikit, hmm. atau bahkan 1, 2, 3% lah. Terus kesulitan yang kamu hadapi selama kuliah teknik kimia? Kesulitan pasti ada Ayo, kesulitan apa ya? pada saat pastinya kuliah teori. Hmm. Rata-rata kan pada ya ada yang suka ada yang tidak teori itu. Nah pastinya seperti itu, Soalnya yang didapatkan dari SMA masih sangat minim ya. masih sangat minim. Tapi SMK jurusan kimia enggak no? Di bawah kampusku ada SMK Kimia Industri, Oh, setahu nek SMK farmasi ada. ada Tapi di nek teknik kimia aku nggak tahu ada SMK. bawahnya ada bawah kampus industri. Tapi kayak teknik kimia itu belum jadi jurusan yang populer ya. Kalau di dunia pekerjaan populer, tapi kalau mungkin di Ambil jurusan kuliah. di dunia seperti kayak gini ya mungkin kurang. Soalnya kan yang populer kan biasanya hukum, Nah pasti ekonomi, Nah, kedokteran, ya itu. psikologi, Ya. dan lain sebagainya. Nah, faktor apa yang membuat gue jadi semangat gitu? Padahal kan tadi bilang sempat menyerah gitu kan? Ya, faktor saya membuat semangat pastinya karena terus terang ada orang tua selalu mendukung lah. Orang tua selalu mendukung. Kalau istilahnya aku juga berpikir lebih jauh lagi. Masa kuliah di tengah jalan macet, padahal kan 6 semester toh, 3 tahun. Masa ya nggak Balik. bisa. Nah, istilahnya orang Jawa kan kuat dilakoni ora kuat disalahke. Masa ya mau diletakkan mau keluar gitu aja kan sia-sia. Kuat dilakoni, ra kuat Disalahke. tinggal ngopi. Oh iya. Kopi berasi. Ra kuat yo leren sih, peti nek wis leren ya sambung meneh. Bisa. Cuti 1 tahun bisa. Maning-maning suwen ya. Maniman. Kecuali emang udah ada tujuan ya, wah tak cuti salah, Ya. soalnya emang ada. Mungkin ada hal yang lain yang perlu dikerjakan bisa Nah. lah. Nah, setelah menjalani masa studi sekian lama nih, apa saja hal yang luput kamu perhatikan? Biasanya kan kalau udah tingkat akhir ada kesadaran seperti itu. Kalau hal-hal yang dilewatkan kemungkinan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dilewatkan. Contohnya kita praktek. Kita praktek lah. Kita praktek itu kalau yang contohnya kita praktek di kimia analisa. Kimia analisa kita menganalisa kandungan air. Kadang kan kalau mahasiswa gitu kan tinggal praktek aja ya praktek, tinggal ngikuti alur. Sebenarnya di situ tuh ada makna tersendiri. Kalau kita mau belajar lebih lagi tuh kita bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Ya yang seperti itu. Misalnya mungkin
nanti hal yang dilewatkan pada saat kerja. Pada saat kerja kita masuk ke dunia kerja teknik kimia, wah dulu ngerti yo, belajar nganu sungguh-sungguh, wah lumayan kan bisa diterapkan dunia kerja. Kalau enggak kita membuka usaha juga kan dari situ sangat mungkin. Dari prakteknya di kampus sangat mungkin. Enggak sedikit juga yang lulusan kampusku usaha sendiri. Tapi masih dalam lingkup teknik kimia itu. Masih dalam lingkupnya. Nah, yang belum aku tanya, teknik kimia ini mau pelajari apa sih? Teknik kimia itu sebenarnya intinya memanfaatkan barang yang tak bernilai menjadi bernilai. Karena sebenarnya dalam lingkungan hidup kita sehari mengandung bahan kimia kan. Nah, tak luput dari bahan kimia. Seperti kopi ini misalnya kan ada kandungan bahan kimia. Ya. Dari apa nih misal bahan kimia nih? Kantong kopi ini atau airnya atau? Contohnya ini kertasnya aja wis. Kan buatnya ada reaksi kimianya. Lah, udah termasuk teknik kimia. Berarti teknik kimia atau kimia industri maksudnya? Teknik kimia. Beda kalau kami kimia industri. Kalau teknik kimia itu Ke kimia murni nih. bukan, kalau kimia murni beda lagi. Oh, beda lagi. Teknik kimia industri mempelajarinya sama, soalnya di SMK bawah kimia industri. Kalau kimia murni mungkin lebih mempelajari ke teorinya. Kimia murni. Kalau aku kan teknik kimia lebih ke industri, mempelajari ke industri prakteknya. Pengolahan Nah, bahan kimia. istilahnya mengenalkan dulu, nanti kamu di pabrik ilustrasinya dipraktekkan di kampus. Garis skala kecil lah, skala kecil. Nanti kan di pabrik skala besar. Berarti teknik kimia itu adalah jurusan kuliah yang mempelajari tentang pengolahan bahan yang tidak bernilai menjadi bahan yang memiliki nilai. Nah, sederhananya seperti itu. Sederhananya, rumitnya gimana? Rumitnya pada saat prakteknya nanti. Ada pembelajaran praktek umumnya itu ya. Tapi gue ini ada itu pengabdian ke masyarakat juga, program pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat lebih ke itu apa? Kalau dosennya ada program seperti itu, kalau mahasiswa mau mengadakan, kita nanti lewat ke himpunan mahasiswanya bisa mengadakan pengabdian masyarakat. Berarti itu dari himpunan masyarakat, himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswanya, bukan dari program kampusnya. Dosen ya yang melakukan pengabdian masyarakat. Oke, kemudian kalau di Poltek Mangunwijaya, dosen favoritmu siapa? Dosen favorit sih Pak Bambang. Pak Bambang. Kenapa dosen favorit? Nah, kenapa? Pasti semua teman-temanku lah pasti tahu. Kenapa? Karena ya kuliahnya enak lah. Enaknya gimana? Nyantai? Nggak ngasih tugas? Nyantai. Bisa istilahnya kalau pelajarannya relaksasi. Kalau ini aku ada nyoba, kalau Pak Irman Joseph Sriana ini diajar nggak? Ngajar. Itu nggak pernah ngambil kelasnya? Enggak? Setiap pasti ada. Itu Diajar juga? Ngajar Pak apa? Yosep, Pak Irman itu ahli pengolahan limbah. Ahli. Silakan kalau mau belajar tentang limbah bisa menghubungi Pak Irman Yosep Sriana. Aku sama Pak Irman CS. belum kenal. Oh, kok dapat? Dapat kan, Poltek Mangunwijaya bisa diakses di situs webnya. Jadi buat warganet yang berminat kuliah teknik kimia mau kuliah di Poltek Mangunwijaya bisa akses di situsnya. Di situ ada informasinya, dosen-dosennya siapa saja, Komplit. mata kuliahnya apa aja yang dipelajari teknik kimia. Tapi loh, poltekamangunwijaya.ac.id. masa web Webnya itu web terbaru. Polteka Mangun tok tambah Wijaya. Polteka Mangun, poltekamangun.ac.id. Terus kalau ya akan habis beberapa kali membuka web itu, terus melihat nih beberapa mata kuliah yang ada di
teknik kimia. Ya. Kalau yang aku mau tanyakan nih, mata kuliah kimia kosmetika ngambil juga loh. Kimia kosmetika itu kalau di program studi tersendiri maksudnya proses kimia terapan PKT ada juga itu, ada semester 2 kalau nggak 3. Nah, Kalau di teknik kimia itu ada apa konsentrasinya nggak sih, pencabangan apa istilahnya selain konsentrasi? oh nganu Mayor istilahnya yang mau diambil gitu. kalau di nganuku, kalau di kamusku semuanya dipelajari tapi hanya dasar-dasarnya saja. Di situ. Enggak ada pencabangan nanti mau fokus ke apa, Nggak ada. pengolahan apa ke Semuanya nanti masuk di semester 1 belajar tentang ini 2, 3 bertahap. Semuanya kosmetika juga ada itu. So, aku juga nemu nih Biasanya apa? Pak Biasanya Insinyur Roni Windu Sudrajat sedang sakit, kita doakan bersama-sama semoga cepat sembuh. oke, berarti Pak Roni Windu Sudrajat ini Iya. juga ada namanya. Itu Lagi sakit dosen apa? sakitnya gejala stroke. Udah lumayan lama kondisinya, saat ini sudah mulai membaik, kita terus doakan agar semoga bisa ngajar lagi. Kalau Dedika berarti mas vokasi ya? Jadi kan vokasi kan kamusku sekarang menjadi Politeknik Katolik Mangunwijaya itu sekarang ada 3 prodi. Dulu kan cuma ex-akin satu prodi teknik kimia. Kalau sekarang kan Politeknik Katolik Mangunwijaya ada 3 jurusan. Itu ada yang pertama kamus 1 teknik kimia, yang kedua itu farmasi yang dulunya FAR di Jalan Gajah Mada. Kalau yang ketiga analis kesehatan di Kampung Kali. Itu rencananya nanti mau digabungkan kampusnya menjadi satu daerah Makassar. Lagi proses itu ya, Ya, pembuatan proses. kampus juga. Ya, menjadi satu lingkungan. Terus aku juga nemu nih teknologi polimer. Teknologi polimer. Teknologi polimer itu yang gampang itu kalau awam mungkin membuat plastik. Plastik, polimer itu pembuatan plastik. Bahan apa saja yang berbahan plastik mas? Polimer. Apa saja? Polimer itu istilahnya itu termasuk pelajaran yang paling susah kan menurutku. Itu istilahnya memanfaatkan lah, itu contohnya teknik kimia ya yang gampang itu polimer. Polimer itu istilahnya barang-barang yang tidak terpakai kita olah, salah satu produknya tadi plastik, tapi kita membuatnya plastik yang biodegradable, yang mudah terdegradasi, mudah terurai. Berarti ada plastik yang susah diurai? Ada, kan sekarang terus gencar-gencarnya atau ini tau, mengurangi sampah plastik kan. Nah itu Suruh pakai kertas, padahal kertas kan juga itu ambil dari alam. ya. Nebang pohon, Nah, itu rusak alam. Kurangi plastik tapi gunakan kertas gitu. Bedanya apa? Nah, terus aku juga nemu nih mata kuliah utilitas. Apa ini? Ada utilitas? Utilitas ada. Apa ini? Utilitas itu tepatnya mengolah apa ya istilahnya, kalau di pabrik ada produk samping, produk yang tidak terpakai. Nah nanti produk yang tidak terpakai itu diolah oleh seksi utilitas, mengolahnya menjadi misalnya dikembalikan lagi ke bahan baku, bisa seperti itu. Di bahan campuran itu juga Bisa istilahnya diolah. Kalau teknik kimia itu jadi gimana caranya semua, kalau dalam satu pabrik itu gimana caranya semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang. Gak minat aku sama teknik. Ya itulah uniknya. Aku aja terus terang belum menguasai. Walaupun sebenarnya apa ya, aku paham gitu loh, betapa pentingnya sebenarnya pengetahuan itu, tapi belum minat untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, katanya kamu kan lagi nulis tugas akhir nih. Ya. Apa sih tugas akhir yang sedang kamu tulis? Kalau di kampusku sendiri tugas akhir itu ada 2 pilihan, antara penelitian sama praktek. Kalau di kampus-kampus lain, selama aku mengambilnya magang di Semen Tuban. Nah, kampus-kampus akhir itu kebalikan. Kalau kampus lain itu penelitiannya di semester dilakukan di tugas akhir. Kalau aku
penelitian dilakukan di semester 5. Kalau tugas akhir itu sendiri tadi mengambil magang, nanti membuat laporan magangnya itu sendiri. Berarti soal magang terus bikin laporan. Ya, bikin laporan. Apa yang mbok sing mbok teliti di magang berarti itu cuma mengerjakan dari yang Magang itu nanti goal akhirnya pada saat tugas akhir itu membuat laporan, mengamati proses produksi dari awal sampai akhir. Intinya seperti itu. Terus rencana dan tujuanmu nanti setelah lulus? Ada rencana? Rencana dan tujuan lulus pastinya ingin bekerja Sesuai bidang dari kimia. ya. Nggak mau lanjut ke itu sekolah tinggi teologi? Belum benar. Mungkin Mas Yonas sendiri mau langsung aja daftar, silahkan. Barangkali terpanggil yang ke sekolah tinggi teologi. Atau mungkin Theo sebagai kameramen setelah lulus nanti kan bisa masuk. Ya. Mau ambil apa ya? Teknik kimia apa? Teologi yo. Kerji. Oh, jadi kali ini setelah kita membahas sedikit banyak tentang teknik kimia dari seorang akademisinya langsung, aku punya satu tantangan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa teknik kimia? Sebentar, tunggu dulu. Aku ambil dulu tantangannya. Ri, surprise Ri. Nah, ini dia tantangannya. Kita lihat, udah aku ambilkan segelas air putih. Nanti ini mbok minum, tapi mbok tahan di mulut. Terus Gelasnya adalah tahan tawa. Kalau tawa, berarti gagal melakukan challenge ini. berhasil. Kalau berhasil berarti selama aku beri lelucon, air dalam mulutmu tidak muncrat. Menarik. Juga kalau sak gogoan, sak teguhan, Gas. teguk sih. Ngurus sih kok. Balik nih. Siap nih. Nah, oke, siap dengan jalannya. Tapi kamu muncrat loh. Berhasil tuh. Berhasil lah aku udah. Kebetulan, kebetulan. Daripada utang kan. Challenge-nya mungkin kurang menarik, lain kali mungkin. Ya, belum tak persiapkan soalnya belum tak apa coba dulu. Tapi lebih enak konfigurasi. Oh, jelas. Enak kan? Jadi ini aku ada Arabica Toraja. Punya apa? Aku Robusta Bengkulu. Dan masih ada 4 varian yang lain. Itu ada Arabica Bali, Arabica Aceh, Robusta Temanggung, dan Robusta Lampung. Sekarang aku mau tanya pendapatmu kuliah secara umum. Kalau menurutmu apa sih manfaat dari kuliah ini? Manfaat dari kuliah, manfaatnya sebenarnya kalau di jurusanku sendiri itu sangat bermanfaat, khususnya untuk di dunia kerja. Kalau secara umum kuliah Secara itu penting umum. nggak menurutmu? Seberapa perlu orang harus berkuliah? Terlepas dari biaya, misalnya kita dapat beasiswa atau mungkin kuliah itu gratis. Nah, seberapa penting loh orang harus kuliah? Sebenarnya kuliah itu pentingnya itu istilahnya untuk mengembangkan pikiran kita, mungkin untuk lebih kritis atau mengembangkan pikiran kita lah istilahnya, dilepas dari itu teori apa, itu praktek apa, mungkin mengembangkan pikiran kita untuk lebih berpikir matang lagi lah istilahnya seperti itu. Jadi menambah pengetahuan dan menambah- kemampuan lah ya. Kemampuan otak kita. Terus gimana pendapatmu tentang orang yang setelah lulus kuliah itu tidak bekerja sesuai bidang? Tidak sesuai bidangnya itu Kan banyak kan? Banyak, Nah, pastinya. nah, pendapatmu gimana sih? Sah-sah aja atau gimana? Pendapatku sah-sah aja sih, terlepas dari memang itu jalannya atau tidak, kan pasti setiap orang kan
mempunyai kebutuhan masing-masing, tidak lepas dari itu. Pastinya kan, misalnya aku sendiri contohnya, wah daripada nggak dapat pekerjaan mungkin lebih baik kan ada kebutuhan juga kan, lebih baik kita sementara mengambil itu dulu, mengambil pekerjaan yang lain dulu, nanti mungkin akan kembali lagi ke dunianya itu, ke dunia teknik kimia sendiri. Jadi setuju ya bahwa orang yang bekerja itu nggak harus sesuai jurusan dan aja. Ya karena kan banyak orang yang secara awam nggak tahu bahwa kuliah itu kerjanya itu nggak nyambung ya, nggak masalah. Kuliah kan bukan untuk cari kerja, kuliah kan untuk menambah, untuk membekali kita, untuk menambah pengetahuan. Nah, terus yang terakhir nih, aku mau tanya tanggapanmu terhadap kuliah kan nggak bisa bikin kita kaya, kan pendapatmu gimana tentang statement itu? Kuliah tidak bisa menjadikan kaya. Kalau pendapatku sendiri sih itu menurutku salah. Emang kuliah tidak bisa menjadikan orang kaya, tapi kan kuliah bisa menjadi jembatan, istilahnya jembatan untuk orang itu menjadi mencari rezeki yang lebih banyak lagi lah istilahnya. Mungkin dengan gelarnya itu mungkin bisa kan menaikkan taraf gajinya seperti itu kan, bisa mungkin menjadi penjembatan kita untuk mencari uang lebih lagi. Terus gimana kalau setelah itu dipertemukan dengan statement bahwa itu banyak si A, si B, si C nggak kuliah juga bisa kaya, bisa dapat uang banyak? Kalau itu gimana, tergantung orangnya sih. Kalau itu kan ada juga orang yang sukses tidak melalui kuliah kan juga banyak. Nah mungkin uletnya memang di situ atau basicnya mungkin memang di situ. It's okay, karena kan pasti di kita sendiri kan pasti mempunyai orang-orang yang istilahnya mencemooh kita lah, pasti ada itulah. Ya kita mungkin bisa menjadikan itu sebagai cambukan aja buat kita lebih semangat lagi. Ya karena ini kan kenapa aku tanyakan, karena ini adalah cara pandang tentang kuliah dan cara pandang tentang menghasilkan uang. Karena kalau kita pengen kaya ya sebenarnya nggak usah kuliah. Memang kuliah tidak bisa membuat kita kaya, kita harus cek di situ. Tapi dengan kuliah kita bisa menambah pengetahuan, walaupun tanpa kuliah pun sebenarnya bisa belajar apapun, misalnya teknik kimia secara otodidak sebenarnya kan bisa. Tapi kan dengan kita kuliah teknik kimia, kita menambah jaringan, menambah relasi, kemudian mempelajari secara ilmiah. Jadi menurutku kalau ada yang bilang cuma kuliah juga bikin kaya, ya kalau pengen kaya jangan kuliah, kerja cari uang. Kuliah juga membutuhkan biaya. Nah iya. Nah itu sih yang aku mau kulik tentang teknik kimia, ternyata seperti itu. Di warganet barangkali kalian baru tahu tentang teknik kimia, atau mungkin kalian sudah tahu dan ada obrolan kami yang kurang bisa kalian tambahkan, dan bila ada obrolan kami mungkin yang salah bisa kalian revisi, dan jika ada yang tidak salah ya memang inilah kami dengan kebenarannya. Tahu. Pesan saya tersendiri, mohon maaf jika tadi saya menyampaikan materi kuliahnya tidak sesuai dengan di kampus saya, karena terus diri saya juga belum begitu paham betul tentang kuliah di teknik kimia itu sendiri. Wah ini semua nih, gimana sih tingkat akhir kok nggak paham? Udah tingkat akhir, percuma dong kuliah lama-lama. Itulah, makasih warganet, sampai jumpa di